Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saiful Munir. NIM saya E20192062. Alamat saya Jalan Bungur 4, Karejo, Patrang, Jember. Saya akan menjelaskan materi ekonomi makro Islam. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional yang nomor satu ada 6. Yang nomor satu produk domestik bruto dalam kurung GDP. Dan nomor 2 produk nasional bruto dalam kurung GNP. Dan nomor 3 produk nasional neto yang disingkat NNP. Dan nomor 4 pendapatan nasional neto dan disingkat NNI. Dan nomor 5 pendapatan perseorangan dalam kurung PI. Dan nomor 6 pendapatan yang siap dibelanjakan. Dan nomor 1 produk domestik bruto adalah gross domestic production, adalah jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Nomor 2 produk nasional bruto yang disingkat GNP, yaitu gross national production, adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam kurung nasional setara 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. GNP yang tadi singkatan GNP adalah pendapatan WNI dan berdasarkan WNI LN. Dan nomor 3 produk nasional neto adalah produk nasional kotor yang disingkat GN dikurangi penyusutan barang modal. Singkatan dari NNP adalah GNP. Singkatan dari NP adalah GNP kurangi D demensial dalam kurung penyusunan barang modal. Dan nomor 4 pendapatan nasional neto yang disingkat NNI, kepanjangannya Net National Com, adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah barang dan jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. NNI adalah NNP. Secara tidak langsung adalah pajak yang bebannya dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjabatan, dan lain-lain. Dan nomor 5 pendapatan perseorangan. Pendapatan income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Yang disingkat PI adalah NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba, ditambah transfer payment. Dan nomor 6 pendapatan yang siap dibelanjakan memiliki adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Contohnya DI sama dengan
PI dikurangi pajak langsung. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. 1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 3. Mengelunasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. 3. Mengukur perubahan perekonomian suatu negara. 4. Memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap faktor. 5. Sebagai di faktor kualitas hidup masyarakat di suatu negara. 6. Sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Dan nomor 7. Sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. 8. Sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam waktu ke waktu. 9. Sebagai indikator dan perbandingan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. 1. Metode pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu 1 tahun. Dan nomor 2, metode pendapatan adalah meletak pendapatan nasional dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan THD proses produksi. 3. Metode pendekatan pengeluaran adalah menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintahan, dan masyarakat pada periode tertentu. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi yaitu 1. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. 2. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. 3. Pendapatan nasional harus dapat mengukur terjadinya ekonomi Islam. 4. Perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kegentaraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. 1. Ghaimah. 2. Sodaqah. 3. Infak. 4. Zakat. 5. Utsfir. 6. Jikyah. Disyah. 7. Qaras. 8. Pajak tumbang dan harta karun. 9. Wakaf. Sekian, terima kasih penjelasan saya. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.